Film ini menceritakan seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Zain asal Lebanon yang dipenjara karena kasus percobaan pembunuhan. Suatu hari, Zain pergi ke apotek untuk membeli obat tramadol, sejenis obat anti nyeri atas perintah ibunya. Obat tersebut akan ibunya olah dan akan dijual kembali. Caranya dihaluskan terlebih dahulu, lalu direndam dengan baju, yang mana baju itu diselundupkan ke dalam penjara, dijual kepada para napi. Kesehariannya, Zain bekerja di toko sembako milik Asad. Ketika sedang bekerja, Zain melihat anak-anak seusianya sedang berangkat sekolah sehingga membuatnya iri. Tetapi ia sibuk bekerja. Selesai bekerja, Zain pun mendapatkan upah. Asad merupakan ABG tua. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Asad menaruh hati kepada adik perempuan Zain yang berusia 11 tahun bernama Sahar. Keesokan pagi, Zain melihat bercak darah di kasur bekas tidur Sahar. Ketika mereka sedang berjualan, Zain mengajak Sahar ke toilet umum. Zain tahu kalau Sahar sedang mengalami menstruasi pertamanya. Dan apabila ibunya tahu, maka Sahar akan dinikahkan dengan Asad. Karena Zain sayang dengan adiknya, maka ia berusaha supaya hal itu tidak terjadi. Besoknya ketika Zain pulang dari kerja, ia dikejutkan dengan banyaknya ayam di rumahnya. Ia pun kaget karena Asad juga berada di rumahnya. Ibunya menjelaskan bahwa tujuan Asad datang ke rumah untuk membicarakan uang sewa. Tapi Zain tidak percaya begitu saja. Ia tahu bahwa Sahar sudah dilamar Asad. Karena ia tidak setuju dengan pernikahan tersebut, besoknya ia berencana kabur dari rumah dengan mengajak Sahar. Tapi rencana tersebut diketahui ibunya, dan membuat ibunya sangat marah. Dan terjadilah keributan. Tiba-tiba datanglah ayah Zain yang langsung membawa Sahar pergi ke rumah Asad. Ketika melihat kejadian itu, Zain hanya bisa menangis. Akhirnya Zain pergi sendirian tanpa tujuan. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya ia pun tiba di pusat bermain di kota tersebut. Ia menghabiskan waktu sampai ia kelelahan dan tertidur. Saat terbangun dan melihat perbekalannya sudah habis, Zain pun pergi ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang pegawai perempuan bernama Tigges. Zain pun menanyakan apakah di kafe ini ada lowongan pekerjaan buatnya. Zain menjelaskan bahwa ia bisa mencuci piring, menyapu, membawa barang, atau yang lainnya. Perlu diketahui bahwa Tigges yang nama aslinya Rahel adalah seorang imigran gelap. Ia bekerja dengan membawa bayinya yang disembunyikan di toilet yang tidak dipakai agar tidak ketahuan. Saat Tigges pulang, tak sengaja ia bertemu kembali dengan Zain. Karena Tigges yang kasihan melihat Zain, akhirnya Tigges mengajak Zain pulang ke rumahnya. Di rumah Tigges, Zain bisa mandi, makan, dan tidur nyenyak. Besok paginya Tigges meminta bantuan kepada Zain untuk menjaga bayinya yang bernama Jonas. Karena ia harus pergi kerja, dan tak lupa Tigges menyediakan segala keperluan bayinya selama ditinggal bekerja. Dan memberi tahu kepada Zain jadwal minum susu dan mengganti popok. Saat akan bekerja, Tigges selalu merubah penampilannya agar tidak dikenali petugas imigrasi. Setelah sekian lama Zain menjaga Jonas, akhirnya Tigges pun pulang dengan membawa makanan sisa dari kafe tempatnya bekerja, yang bisa dibuat makan malam bersama. Esok harinya Tigges pergi ke pasar untuk menemui Aspro, yang adalah seorang calo, lebih tepatnya anggota sindikat perdagangan manusia, untuk minta tolong dibuatkan identitas palsu yang baru lagi. Tapi Aspro meminta bayaran yang sangat mahal. Tigges tak punya uang banyak, sehingga ia berusaha mencari pinjaman ke sana kemari. Karena ia seorang imigran gelap, maka tidak ada yang mau meminjamkan uang. Akhirnya dengan berat hati ia menjual rambutnya untuk mendapatkan tambahan uang. Besoknya Tigges berpesan kepada Zain untuk menjaga Jonas, karena ia akan pergi ke suatu tempat.
Sampai larut malam Tigges tak kunjung pulang. Membuat Zain cemas. Bahkan menjelang pagi pun, Tigges belum juga pulang. Akhirnya Zain membawa Jonas pergi mencari Tigges ke tempat kerjanya. Tetapi kata bosnya, bahwa Tigges sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Bosnya menyuruh Zain untuk mencari Tigges di tempatnya Aspro. Zain pun pergi menuju tempatnya Aspro. Setelah Zain bertemu Aspro, ia menjelaskan bahwa Tigges atau Rahel belum pulang ke rumah. Ternyata Tigges tertangkap pihak imigrasi dan dimasukkan ke penjara. Akhirnya Zain pun pulang ke rumah. Sudah beberapa hari Jonas tidak makan dan minum susu, membuat ia menangis karena kelaparan. Sementara Zain membelikan Jonas susu yang murah. Jonas pun tidak mau dan menangis karena ia terbiasa meminum susu ASI ibunya. Zain juga terlihat mencuri botol susu dari seorang anak yang tertidur. Zain yang merasa capek karena kemana-mana menggendong Jonas akhirnya mencuri papan seluncur milik anak-anak, yang akan ia gunakan untuk kendaraan Jonas. Mereka pun pergi ke pasar untuk menjual panci-panci bekas yang ada di rumah. Di pasar Zain berjumpa dengan seorang anak perempuan penjual bunga. Anak perempuan itu menjelaskan bila Zain dan Jonas bisa mendapatkan makanan dan susu gratis di posko. Tetapi posko tersebut dikhususkan untuk pengungsi Suriah. Esoknya Zain dan Jonas datang ke posko bantuan pengungsi Suriah dengan harapan akan mendapatkan bantuan sembako gratis. Ia pun mula mengarang cerita ke petugas kalau dia anak Suriah korban perang. Hingga akhirnya mereka mendapatkan sembako gratis. Karena persediaan uang sudah habis, Zain pun menjual tangki air yang di rumah dan menjualnya ke Aspro. Aspro pun membeli dengan harga mahal. Ternyata Aspro punya tujuan lain, yaitu supaya Zain mau menyerahkan Jonas kepadanya. Aspro juga berkata bahwa ia bisa membawa Zain keluar dari negara ini, kemanapun yang Zain mau. Ketika Zain mencuci baju di rumah, tak sengaja ia menemukan resep obat yang biasa ibunya gunakan, yaitu resep obat tramadol. Dengan resep itu ia pun pergi ke apotek untuk membeli obat tramadol yang mana obat itu akan ia jual dalam bentuk minuman. Zain menjualnya kepada para pemuda jomblo-jomblo bahagia. Awalnya minuman yang Zain jual laku keras, tapi lama-kelamaan pembelinya merasa tertipu, dan akhirnya Zain pun diusir setiap kali ia menawarkan dagangannya. Ketika ia pulang dia pun kaget karena rumahnya sudah digembok oleh pemilik rumah. Dikarenakan Zain yang lama tidak membayar biaya sewa, karena ia bingung mau kemana. Di pinggir jalan ia mau meninggalkan Jonas, dengan mengikat kaki Jonas supaya Jonas tidak mengikutinya. Tapi melihat hal itu Zain merasa tak tega, karena sudah menganggap Jonas seperti adiknya. Karena ia tak tahan dengan kondisi itu ia pergi menemui Aspro dan bilang kalau ia ingin pergi dari negara ini, agar ia dapat hidup lebih baik di negara lain. Karena Zain anak yang masih polos sehingga mudah tertipu oleh bujuk rayu Aspro yang punya niat jahat untuk menjual Zain. Aspro juga menjelaskan Zain harus punya dokumen identitas sebagai syarat agar dia bisa pergi dari negara ini. Akhirnya Zain pun menyerahkan Jonas kepada Aspro karena ia akan pulang ke rumah untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan. Setibanya di rumah, ia segera mencari surat-surat identitas dirinya. Mengetahui niat Zain yang ingin pergi ke luar negeri, ayah dan ibunya marah. Tanpa sengaja ayahnya menunjukkan surat dari rumah sakit, dan yang membuat Zain kaget bahwa Sahar sudah meninggal dunia. Ia menduga penyebab kematian adiknya disebabkan oleh Asad. Maka ia pun bergegas mengambil pisau dan berlari menuju tokonya Asad. Orang tuanya yang melihat hal itu langsung mengejar Zain, berusaha untuk mencegah tapi lari Zain lebih cepat. Singkat cerita Zain dibawa petugas ke penjara. Di suatu persidangan hadirlah Asad sebagai saksi, bahwa Sahar meninggal di saat mengandung. Penjara di mana Zain berada ternyata Tigges juga berada di sana.
dan tak sengaja Tigges melihat Zaen, sehingga mereka dipertemukan di sana. Lalu keduanya diinterogasi petugas. Zaen juga menjelaskan ciri-ciri Astro yang telah membawa Jonas pergi. Suatu hari ibu Zaen membesuknya dan menjelaskan bahwa ibunya hamil lagi. Tapi kabar itu tidak membuat Zaen gembira karena ia berpikir bila lahir nanti nasibnya akan sama dengannya atau Sahar. Pada malam hari, Zaen melihat acara di TV yang mana penonton yang menelpon boleh curhat masalah apapun. Lalu Zaen pun berusaha menelpon ke acara TV tersebut yang disiarkan langsung ke seluruh kota. Ia menjelaskan bahwa saat ini berada di penjara anak-anak. Kebetulan saat Zaen menelpon acara TV, penghuni penjara mengetahui bahwa itu suara Zaen, sehingga membuat heboh seisi penjara. Zaen menceritakan kisah hidupnya dan adiknya yang meninggal, dan tentang perlakuan orang tuanya kepadanya sampai ia masuk ke penjara. Cerita Zaen tersebut akhirnya terdengar oleh seorang pengacara bernama Nadine, dan membuatnya tersentuh. Nadine siap membela dan membantu Zaen untuk keluar dari penjara. Di suatu pengadilan, kedua orang tua Zaen dihadirkan. Mereka tidak tahu alasan apa sehingga mereka dipanggil. Tak lama masuklah Zaen dan Nadine ke dalam ruangan sidang. Zaen lalu mengungkapkan rasa kecewanya terhadap orang tuanya. Dia menuntut orang tuanya karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik dan tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan benar. Sementara itu di lain tempat, polisi berhasil menggerebek tempat persembunyian Astro dan imigran gelap. Di sana nampak Astro yang tertangkap dan Jonas yang hendak dijual ke luar negeri. Di cerita terakhir terlihat Zaen yang sedang difoto untuk pembuatan paspor, yang bisa membawanya pergi keluar dari negaranya. Dan film pun selesai.